Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau
kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom dan selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan di ibadah PA kita di hari ini. Sebelum kita akan masuk lebih lanjut dalam ibadah dan pemahaman Alkitab, mari kita akan bersama-sama untuk memulainya dengan doa. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kami akan masuk dalam ibadah PA. Mari Tuhan tolong kami ketika kami membuka wawasan hidup kami, ketika kami membuka wawasan pikiran kami diberikan pengertian oleh Tuhan, dan kami boleh mengerti tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati telinga kami, berkati hidup kami, berkati pikiran kami, dan kami akan masuk dalam PA pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Pak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di ibadah PA kita pada hari ini kita akan bersama-sama melihat tentang apa itu nabi dan siapakah itu nabi, dan bagaimana pandangan daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang nabi. Kita akan bersama-sama melihat dulu dari bacaan kita dari Alkitab. Kita akan ambil dari kitab Amos pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Amos pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan 8. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Judulnya di sana adalah Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Ayat pertama, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan kepada kamu, hai Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya. 2, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ayat yang keempat, mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Yang kelima, jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat kemudian terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Ayat yang keenam, adakah sangkakala ditiup dan di suatu kota kemudian dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ayat yang ketujuh, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hambanya para nabi. 8, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di topik pembahasan kita di PA hari ini adalah berbicara tentang nabi sebagai penyambung lidah Allah. Nah, kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu tentang apa itu nabi dan pengertiannya dari pandangan umum, saudara ya. Dalam pengertian agama, nabi adalah manusia pilihan yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang agama untuk dirinya sendiri, dan misinya memiliki tujuan menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Yaitu tentang pandangan umum secara garis besar tentang pengertian daripada nabi. Ya, saudara, Amos memiliki jabatan sebagai seorang nabi yang ditunjuk, dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan wahyu dari Tuhan dan nantinya akan disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Pemahaman daripada kitab Amos, ya, sedikit latar belakang daripada kitab Amos, Bapak Ibu. Amos adalah seorang nabi yang ada di abad ke-8 sebelum Masehi. Rekan-rekan sejamannya itu adalah Yesaya, Mika, Yehuda, dan Yunus, serta Hosea di Israel. Amos menyatakan, atau kitab Amos menyatakan 4 fakta penting tentang dirinya dalam Amos pasal pertama ayat yang pertama.
Dia adalah seorang peternak, ya, pekerjaannya sebagai seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan. Kemudian kitab Amos, ya, saudara, merupakan salah satu kitab yang termasuk dalam kelompok kitab-kitab kenabian dan khususnya dalam kelompok kitab nabi-nabi kecil pada masa Perjanjian Lama di dalam agama Kristen. Saudara, kitab Amos terbagi dari 9 pasal yang berisi tentang keadilan dan kesabaran Allah terhadap perbuatan daripada kejahatan manusia. Saudara, dari penjelasan singkat ini dan sedikit latar belakang daripada kitab Amos ini, kita melihat bahwa Amos ini bekerja sebagai seorang peternak, ya, di tanah Tekoa, dan dia adalah sebagai seorang pemungut buah ara hutan pada waktu itu. Tetapi kita melihat bagaimana Amos ini walaupun memiliki sebuah pekerjaan yang sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, saudara, atau mungkin menurut pandangan kita sebagai seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan, tetapi Amos memiliki sebuah dedikasi dalam hidupnya, bagaimana kemudian di dalam kemauan dirinya itu dipilih oleh Tuhan sebagai menjadi seorang nabi, ya, di Israel pada waktu itu, yang nantinya Amos ini akan memberikan pesan-pesan Tuhan yang lewat dirinya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Kita tahu banyak nabi-nabi yang ada pada masa itu, saudara, di kitab Perjanjian Lama, yang kesemuanya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan visi, di mana nabi-nabi itu mendapatkan visi terlebih dahulu bagi dirinya sendiri. Kemudian sudah itu dia akan bekerja, dia akan berkarya, dia akan pergi dan menceritakan tentang apa isi wahyu dari Tuhan yang dia terima, yang pertama untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia sampaikan kepada umat pada waktu itu, di mana kita melihat, saudara, daripada kitab Amos ini bahwa ada banyak hal-hal yang terjadi di luar sana, ada banyak hal-hal yang terjadi di luar Amos, di mana banyak di antara mereka yang kemudian melakukan kejahatan, ya, perbuatan-perbuatan yang jahat, yang enggak benar, yang berakibat dosa, dan itu kemudian dipandang Tuhan sebagai sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, dan Tuhan masih ingin melakukan daripada tindakan yang sangat baik dengan melalui sebuah firman yang ditujukan terlebih dahulu kepada hambanya, terutama nabi-nabinya, untuk menyampaikan sebuah pesan dari Tuhan, sebuah mandat dari Tuhan, supaya bangsa itu ketika nanti mendapatkan wahyu dari Tuhan, mendapatkan pesan dari Tuhan, lalu mereka akan mulai bertobat. Ya, ada tindakan dari diri mereka, ada perubahan dalam diri mereka, sehingga kemudian mereka mulai bertobat dan mereka bisa berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dan mereka boleh kembali kepada Tuhan, dan ada pembaharuan hidup dalam diri mereka untuk disampaikan supaya hidup mereka berkenan kepada Tuhan dan Tuhan tidak menghukum kepada mereka semua. Dan kita melihat salah satunya adalah Nabi Amos ini, ya. Walaupun tadi saya sampaikan dalam pekerjaan sebagai peternak dari Tekoa, kemudian dia juga pemungut buah ara di hutan, tapi bagaimana Amos yang hidupnya ini dipandang Tuhan sebagai salah seorang yang bisa dekat kepada Tuhan, yang bisa berkenan di hati Tuhan, dan kemudian Tuhan memakai Amos ini menjadi seorang nabi yang mendapatkan wahyu terlebih dahulu bagi dirinya sendiri, dan kemudian di langkah berikutnya dia sampaikan itu kepada umat, dan kita melihat bagaimana dengan keadaan dan situasi seperti itu Tuhan itu sebenarnya masih sangat sayang kepada umatnya. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama dari beberapa ayat yang tadi sudah kita baca dari kitab Amos pasal yang ke-3 ini, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama tentang apa yang ditulis oleh Amos 3 ayat pertama sampai dengan 8. Kita baca bersama-sama, saudara. Dalam pembahasan kitab Amos pasal 3 ayat pertama sampai dengan 8,
itu terbagi dalam dua bagian, ya, terbagi dalam dua bagian. Nah, saudara, itu terbagi dari dua bagian. Itu bagian pertama itu ada di ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, dan bagian yang kedua itu ada di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6, dan berikutnya penutupnya itu adalah di ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya, jadi Amos 3 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Nah, kita lihat bersama-sama sekarang dari pemahaman Alkitab pada hari ini di Amos pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Apa isinya di sana, ya. Saudara, sebelum kita masuk di ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, mari kita akan lihat bersama-sama terlebih dahulu di ayat yang ketiga dan sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan di sana pada ayat yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya, saudara. Kemudian 4, mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Kemudian yang kelima, jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? 6, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang ke-6 itu merupakan sebuah pertanyaan. Ya, isinya pertanyaan, saudara, ya, isinya pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itulah di mana itu mengajak kepada kita yang mendengarkan PA pada hari ini untuk menjawab, ya, untuk menjawab apa yang sedang ditanyakan dari Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ketiga, nah tentunya nanti jawaban itu ada pada kita masing-masing, itu ya apa enggak gitu, ya. Kalau kita bahasakan dengan mudah. Di ayat yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, saudara, kalau ada dua orang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat, saudara, kalau mereka tidak berjanji, kemudian bertemu dan melakukan sebuah perjalanan, maka itu tidak akan terjadi. Ya, mereka akan berjalan sendiri-sendiri, saudara, ya. Tapi kemudian ketika mereka sudah berjanji, bertemu, kemudian melangkah berjalan menuju ke tempat yang akan dituju semula, maka itu bisa dikategorikan bahwa mereka sudah berjanji dan sudah melaksanakan. Itu pasal ayat yang ketiga. Di ayat yang keempat, Bapak Ibu, mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Saudara, mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Saudara, tentu kalau dia sudah dapat mangsa, maka itu akan dijaga dengan baik supaya mangsanya tidak lepas, saudara. Demikian juga ketika singa muda menyuarakan suaranya atau mengaum, saudara, dan itu pertanda bahwa dia sedang mendekap mangsanya dan tidak akan dibiarkan itu lepas, nantinya akan dijadikan makanan bagi mangsa atau singa muda atau singa di hutan untuk waktu selanjutnya. Kemudian pertanyaan yang di ayat yang kelima, saudara, jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Saudara, kemudian membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Saudara, tidak akan mungkin terjadi seekor burung kemudian jatuh dan terperangkap ke tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya. Itu sesuatu yang mungkin, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sangat mustahil sekali. Tapi ketika ada perangkap dan burung ini masuk, ya sudah menjadi satu jawaban bahwa itu kemudian burung itu tertangkap, ya. Kemudian di ayat yang ke-6, pertanyaan yang ke-6, Bapak Ibu, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan hura-huran orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ayat yang ke-6, adakah sangkakala ketika ditiup di suatu kota kemudian orang-orang tidak gemetar? Saudara,
kalau sangkakala tidak ditiup, maka orang-orang akan merasa aman, tenang. Tapi begitu sangkakala ditiup, maka orang-orang mulai ribut, kemudian mereka keluar atau dari ruangan di mana mereka tinggal untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ya, Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa yang disampaikan Tuhan lewat Amos kepada kita di PA hari ini, saudara, tentang sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya Tuhan sedang menguji kepada kita, saudara. Tuhan itu tidak akan melakukan sesuatu kepada kita tanpa menunjukkan sesuatu terlebih dahulu, tanpa menunjukkan tanda-tandanya terlebih dahulu untuk diberikan dan disampaikan kepada kita semuanya. Kemudian kalau kita baca di ayat pertama dan ayat yang kedua, ya kita lihat Amos 3 pertama dan kedua, saudara, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, ya. Tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena kesalahanmu. Kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan lewat Amos 3 yang ke-6, tadi saudara ya, Amos 3 yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6, itu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang saya dan saudara dituntut untuk memberikan sebuah jawaban. Tuhan itu tidak akan melakukan sebuah hukuman kepada kita. Tuhan tidak akan melakukan sebuah tindakan kepada saya dan saudara, terlebih kepada bangsa Israel pada waktu itu, kalau Tuhan itu tidak melihat ada sesuatu yang aneh dari bangsa itu. Tuhan tidak melakukan ada sesuatu yang beda dari bangsa itu, atau Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakangnya kenapa Tuhan kemudian memberikan hukuman kepada mereka. Ya, saudara, ayat pertama itu luar biasa. Dengarlah firman Tuhan, ya ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Tuhan menunjukkan kepada kita lewat firman yang disampaikan Tuhan kepada Amos, bahwa betapa Tuhan itu sudah menuntun bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ya, pada tanah Mesir, saudara, setelah mereka diperbudak sekian tahun dan Tuhan kemudian izinkan mereka keluar dengan berbagai hal yang terjadi pada hari-hari terakhir ketika mereka tinggal di tanah Mesir, saudara, dan dikatakan bahwa Tuhan melakukan sesuatu supaya orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir dengan tindakan 10 tulah. Dan tulah yang terakhir itulah yang kemudian terjadi kematian anak sulung di Mesir. Kemudian bangsa Israel diperintahkan dan dipersilahkan untuk keluar dari tanah Mesir. Semua ini terjadi ketika bangsa Israel sudah mulai menangis kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel sudah mulai mengeluh karena adanya tindakan perbudakan yang luar biasa yang menimpa kepada mereka. Dan itu sebabnya bangsa Israel kemudian mengeluarkan isi hatinya kepada Tuhan, supaya kalau bisa mereka bisa keluar dari tanah perbudakan pada waktu itu. Dan kemudian Tuhan perintahkan Musa untuk memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Nah saudara, di ayat yang kedua, ini, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Nah, saudara, ayat yang kedua ini seperti sebuah pertanyaan kepada kita yang disampaikan kepada kita lewat PA pada hari ini, saudara. Hanya bangsa Israel, yaitu yang dikenal oleh Tuhan, ya bangsa Israel yang dikenal oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Sebab itu Tuhan akan melakukan sebuah tindakan penghukuman kepada mereka. Kenapa, saudara? Karena sekalipun mereka ini sudah dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka mengembara di padang gurun, juga Tuhan pelihara mereka, Tuhan kasih makan, Tuhan kasih minum, saudara. Tapi kenapa ayat ini berkata bahwa Tuhan itu tetap menghukum bangsa Israel oleh karena kesalahan mereka. Ya, mengapa, saudara? Karena mereka terus menggerutu kepada Tuhan, ya. Tidak pernah ada ucapan terima kasih,
tidak pernah ada ucapan syukur seperti yang dituliskan dalam kitab 1 Tesalonika di sana, tidak ucapan syukur kepada mereka kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan terus melakukan sebuah tindakan kepada bangsa Israel untuk menghukum daripada mereka yang diakibatkan karena kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Saudara sekalian, harusnya kalau kita berkaca dari firman Tuhan, harusnya bangsa Israel itu bangsa yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Sekarang sudah lepas dari perbudakan, walaupun sekarang harus mengembara di padang gurun juga karena kesalahan mereka sendiri yang menggerutu kepada Tuhan, yang harusnya perjalanan itu bisa singkat, tapi kemudian mereka harus mengembara di padang gurun selama kurang waktu 40 tahun. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, di mana Tuhan izinkan hukuman itu terjadi untuk mendidik mereka, ya, untuk mendidik bangsa Israel supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani, supaya mereka mengalami pertumbuhan iman yang kuat, supaya mereka mengalami pertumbuhan dalam diri mereka, kekuatan untuk terus selalu fokus dalam memandang kepada Tuhan. Sebab itu, saudara sekalian, dari kitab Amos pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 ini, kita melihat di sana sekilas, saudara, bagaimana sebenarnya Tuhan itu cinta kepada bangsa Israel. Bagaimana sebenarnya Tuhan itu sayang kepada bangsa Israel. Terlebih kepada kita di kesempatan hari ini yang mendengarkan PA ini, kita percaya bahwa Tuhan itu juga sayang kepada kita semuanya. Mungkin pertanyaannya juga sama seperti yang ada di Alkitab di kesempatan PA kita ini. Mengapa saya sudah setia kepada Tuhan? Mengapa saya sudah rajin kepada Tuhan? Mengapa saya sudah tekun kepada Tuhan? Saya sudah berdoa, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tapi kenapa juga ada hal-hal yang Tuhan itu sengaja terjadikan, ya, sebuah hukuman kepada kita. Mungkin seperti kata Amos pasal yang ketiga, yang kedua tadi, karena kesalahan kita, ya, karena kesalahan kita, saudara, di mana sebenarnya bahwa Tuhan tuh pengen menjadikan kita ini sebagai umat yang akan terus selalu berada dalam pimpinan Tuhan, akan terus selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Tapi kenapa kita selalu ada di ruang lingkup hukuman Tuhan? Sebab Tuhan ingin mendidik saya, mendidik kita semuanya, supaya kita mengalami pertumbuhan iman, supaya kita mengalami pertumbuhan rohani yang kuat dalam Tuhan, supaya kita boleh mengalami, ya, kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu yang sengaja Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Sebab itu, kalau sekarang ini sesuatu sedang terjadi kepada kita, mari kita untuk tidak menggerutu, ya, seperti bangsa Israel itu yang pada akhirnya harus ada di padang gurun dan mengalami suatu kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam diri mereka. Sebenarnya kalau kita kaji dari firman Tuhan, Tuhan itu memberikan pertolongan sudah sangat dekat kepada kita. Tapi kadang-kadang karena kita ada dalam ruang lingkupnya hukuman Tuhan tadi, yang kemudian berkat itu harusnya dekat dengan kita, akhirnya seperti menjauh dari kehidupan kita. Karena itu, mari kita untuk melakukan pertobatan dalam hidup kita, supaya saya dan saudara akan berada di dalam pimpinan dan perlindungan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di Amos pasal yang ketiga, di ayat yang ke-7 dan 8, mari kita periksa di sana, saudara. Amos pasal yang ketiga, yang ke-7 dan 8. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kemudian 8, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7 berkata di sana, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu, tidak melakukan sebuah tindakan untuk terjadi kepada kita ataupun terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu tanpa melakukan lebih dahulu seperti himbauan, gitu ya, himbauan yang ditujukan kepada umatnya lewat nabi yang dipercaya pada masa itu, yaitu Nabi Amos ini. Ya, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kita melihat ada banyak nabi-nabi yang dipakai Tuhan di Alkitab di masa Perjanjian Lama,
semuanya dipakai Tuhan untuk menyatakan wahyu dari Tuhan yang dia terima untuk disampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka boleh ada perubahan, boleh ada tindakan, boleh ada pertobatan sehingga hidup mereka akan berada di dalam pimpinan Tuhan. Sebab itu Tuhan itu sangat baik kepada kita semuanya yang setiap hari di era kita ini selalu mengingatkan kepada kita, selalu menuntun kepada saya dan saudara untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan di dalam pimpinan dan perlindungan daripada Tuhan. Di ayat yang ke-8, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Saudara, tidak ada seorang pun yang akan menutup diri mereka untuk tidak menyampaikan pesan dari Tuhan lewat nubuatan yang dia sampaikan. Kalau Tuhan itu sudah berfirman, maka nabi siapapun yang disuruh Tuhan, sekalipun dia mungkin bisa mundur dari Tuhan, dia akan tetap menjadi nabi Tuhan dan Tuhan tetap pakai mulut lidahnya untuk menyampaikan visi, menyampaikan pesan dari Tuhan dan untuk perkembangan daripada kehidupan manusia pada waktu itu, termasuk juga kepada kita yang ada di masa yang serba penuh dengan perubahan waktu, keadaan, situasi yang kita hadapi di sekeliling daripada kehidupan kita semuanya. Karena itu saudara sekalian, biar saya dan saudara di kesempatan PA ini akan menjadi seperti umat Israel yang terus akan selalu berada dalam pimpinan dan perlindungan daripada Tuhan. Saudara, mari kita akan lihat apa yang dikatakan kitab Ibrani ya. Untuk menutup PA kita pada hari ini, kitab Ibrani pasal yang ke-13. Kitab Ibrani pasal yang ke-13, kita lihat di sana ayat yang ke-15. Ya, kitab Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa membawa korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sebab itu marilah saya dan saudara, Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan PA kita pada kesempatan hari ini, mari kita terus selalu berusaha untuk mempersembahkan korban syukur kepada Allah dengan ucapan bibir yang akan terus memuliakan nama Tuhan. Terus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ya, tidak menggerutu kepada Tuhan, tidak mengeluh kepada Tuhan apapun saat ini yang mungkin kita sedang ada di jalan, sepertinya sedang ada di dalam penghukuman Tuhan yang Tuhan izinkan dan terjadi kepada kita. Tetapi marilah kita untuk terus selalu bersyukur untuk terus selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat kembali di Ibrani 13 ayat yang ke-20. Ya, Ibrani 13 ayat yang ke-20. Ya, Ibrani 13 ayat yang ke-20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung gaya domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Sekali lagi ayat 20 dan 21 Ibrani 13. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dari Alkitab yang kita baca di kesempatan PA kita di hari ini, dari tadi Ibrani 13 ayat yang ke-13 tadi, di sana dikatakan, karena itu marilah kita pergi kepada Ibrani 13 yang ke-15, maaf. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sudahkah kita selalu terus bersyukur kepada Tuhan karena segala perbuatan baik yang Tuhan lakukan kepada kita semuanya? Dan sebab itu marilah kita memperlengkapi diri kita untuk perbuatan yang baik, untuk sebuah tindakan yang akan terus selalu memuliakan nama Tuhan.
Sekalipun kita ada dalam perjalanan yang mungkin serasanya jauh dari Tuhan, menghadapi kegagalan, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, tapi mari saya dan saudara, Bapak Ibu semuanya, untuk tidak putus asa di tengah jalan. Mari kita mau terus maju dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang akan terus selalu menolong, memberkati, dan menguatkan kepada kita semuanya. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini dari Amos ini memberkati kita, sehingga saya dan saudara memiliki rohani kekristenan, iman kekristenan yang akan terus semakin kuat dan tumbuh ke arah Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya, dan mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Biar menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami Tuhan percaya Tuhan masih sayang kepada kami. Kalau Tuhan sayang kepada bangsa Israel, Tuhan juga sayang kepada kami semua. Sebab itu Tuhan, kalau ada peringatan-peringatan buat kami lewat firman-Mu, lewat hamba-hamba-Mu yang Kau utus buat kami, dan itu menjadi sebuah momentum yang sangat berharga buat kami, untuk kami terus ada perkembangan dan ada perubahan dari hidup kami, dan rohani kami semakin kuat dalam Tuhan. Terpujilah Engkau dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.